Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Ghani Muktasano, NPM 251061072. Saya dari kelas PRPLD. Di sini saya ingin mempresentasikan program implementasi link list dalam bentuk studi kasus antrian tiket bioskop. Program ini dibuat menggunakan Python, di mana pembeli yang datang lebih awal akan dilayani lebih dahulu. Nah, ini konsep ini disebut FIFO, first in first out. Oke, selanjutnya di sini ada class note. Kelas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data untuk setiap pembeli. Di dalam class note ini terdapat konstruktur init yang menerima parameter nama, film, jumlah tiket. Nilai-nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam atribut self nama, self film, dan self jumlah tiket. Oke. Nah, untuk save note sendiri itu akan terhubung ke note lain. Selanjutnya itu adalah antrian tiket bioskop. Nah, untuk kelas ini itu tuh untuk ngatur proses antrian di dalam antrian ini. Nah, di sini terdapat dua atribut, yaitu atribut front digunakan untuk menunjukkan pembeli yang berada di paling depan antrian, sedangkan rear digunakan untuk pembeli yang berada di paling paling belakang. Karena kedua atribut ini bernilai non, karena antrian masih kosong. Tuh. Selanjutnya di sini ada definisi metode tambah antrian. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan nama, film, jumlah tiket. Tuh. Nah, program ini akan membuat note baru dia jika antrian masih kosong. Maka nah nah jika di sini kan udah kalau kosong ngebuat baru. Kalau 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 udah keisi dia akan ngebuat note lain. Nah, caranya adalah dengan menghubungkan ini nih, rare rare next-nya ini dengan note baru. Tuh, dengan self rare ini. Oke. Nah, dengan ini pembeli baru masuk ke bagian belakang antrian. Selanjutnya terdapat definisi metode layani antrian. Oke ya. Oh ya, sebelumnya ini adalah nanti langsung di-print untuk nama yang masuk ke dalam antrian. Jadi jika user menginputkan nama, contoh nama ini pengen nonton film ini dan jumlah tiketnya berapa. Setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam antrian. Tuh. Nah, selanjutnya ini adalah definisi metode layanan antrian. Nah, di metode ini digunakan untuk pembeli yang berada paling depan. Paling depan. Jika antrian kosong, maka program ini akan menampilkan pesan bahwa belum ada pembeli tiket. Nah, namun jika antrian tidak kosong, program akan menampilkan data pembeli. Itu. Jadi kalau antrian nih kan pembeli akan dilayani. Nah, kalau antriannya itu ada, kan pertama inputin nama sama jumlah tiket apa film. Nah, setelah dilayani, nanti itu akan kelihatan berapa yang dilayani dan berapa yang akan menunggu, yang akan masuk ke dalam antrian. Berapa sisanya yang di antrian gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ini sama kayak tadi, jika pembeli udah dijalankan, maka hasilnya nanti mmm, pembelinya langsung dilanjutkan kepada yang masih dalam antrian, itu. Nah, telah selesai dilayani.
Oke, di sini ada definisi, tampilkan antrian. Nah, metode ini digunain untuk menampilin seluruh, antrian yang masih berada pembeli yang masih ada dalam antrian. Jadi, kayak program ini, bakalan baca data yang paling depan. Nah, ya, jadi yang diinputin pertama itu bakal dibaca pertama. Setelah itu, ya mengurut, jika kedua, kedua. Nah, nanti, di sini langsung ini dia menampilin contoh, namanya, Budi, itu nanti bakal ditampilin apa yang dia tonton filmnya dan berapa tiket yang bakal dia beli, gitu. Nah, itu berdasarkan ya tadi, dia paling depan atau paling belakang, jadi ngurut. Saat Budi nonton apa, terus, Rahmat nonton apa, gitu. Selanjutnya, nah ini adalah hitung antrian, di mana hitung antrian ini menghitung, mmm menghitung jumlah pembeli yang masih berada dalam antrian. Nah, program ini menelusuri, note 1. Nah, mmm, jadi dia bakal menelusuri yang pertama untuk dihitung dulu antriannya. Jika antrian, yang pertama diproses, nah dilanjut, dicek. Nah, sisanya itu ada berapa yang belum yang masih berada dalam antrian. Jika ada 2 orang yang menginputkan data, jika satu yang diproses, maka yang dalam antrian ada satu. Nih, totalnya ada satu. Oke, tuh. Nah, ini terdapat fungsi menu, didefinisikan nanti inputnya. Jadi, pertama-tama itu sistem antrian tiket bioskop. Jadi, ya namanya. Nah, nanti ada tambah antrian, layani pembeli, tampilkan antrian, hitung jumlah antrian, dan keluar. Tuh. Nah, di sini ada, nah di sini, antrian tiket bioskop. Jika jika apa namanya, sehingga nah di sini, pertama, jika jika user memilih, pilihan satu, nah nah kan di sini dimintain untuk milih menu, pilih berapa. Nah, jika user memilih pilihan satu, di situ nanti user akan disuruh memasukkan inputan nama, contoh nama yang pembeli siapa, dan setelah itu judulnya. Nah, setelah itu, setelah udah memasukkan nama judul, nah dia akan memasukkan jumlah tiket yang pengen dia beli. Nah, jumlah tiketnya juga harus berupa angka, tidak boleh, huruf atau dan lain segala macam. Nah, oke, selanjutnya, ya ini untuk layani antrian, tampilkan antrian, dan hitung antrian. Tuh, jadi untuk layani antrian itu, jadi, user yang udah memasukin, mmm datanya, itu nanti bakal dilayani. Nah, yang belum dilayani itu akan nanti masuk ke pilkan antrian. Jadi yang dilayani itu ntar contoh si Budi. Nah, yang belum yang masih di antrian itu sisa berapa? Si Rahmat itu berarti sisa satu gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu programnya kalau semuanya udah selesai, ya program akan selesai. Nah, jika, di sini ada menunya sampai 5, kita menginputkan 6, nah nanti, program akan me me menjelaskan bahwa ada ketidaksesuaian, tuh. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung, dicoba pada, mmm, codingan ini untuk tahu output-nya. Oke. Oke, di sini, tambah antrian. Jadi di sini kayak seperti yang tadi, menunya sistem antrian tiket bioskop, tambah antrian, layani pembeli, tampilkan antrian, hitung jumlah antrian, keluar, gitu. Nah,
Di sini ada pilihan menu, kita disuruh milih menu berapa, yang pasti di sini saya akan milih nomor satu dulu. Di sini nama pembelinya itu, kita contohkan Mawar Mawar. Nah, nama judul filmnya Dilan, jumlah tiket yang ingin dia beli itu 2. Nah, di sini udah masuk ke datanya, di yang pertama, gitu kan. Oke, selanjutnya kita buat yang kedua. Di sini kita pilih lagi satu. Nah, di sini kita kasih nama Melati. Melati. Judul filmnya apa ya? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Shell. Nah, untuk jumlah tiketnya saya akan masukkan satu. Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan antrian dulu. Jadi menampilkan antrian itu berarti menampilkan keseluruhan data antrian dari yang pertama dan kedua sebelum kita melayani pembeli. Kita ingin tahu dulu apa mmm, yang udah dimasukin ke dalam data. Jadi yang pertama kita masukin antriannya, kita nomor 3. Nah, di sini langsung dijelaskan daftar antrian tiket bioskop. Mawar, ini kan dia pertama, Mawar, film Dilan, beli tiket 2 dan begitu, Melati dan seterusnya. Oke, lanjut selanjutnya, mmm, setelah menunjukkan daftar antriannya, di sini saya akan menampilkan, layanan pembeli. Jadi pembeli akan diproses. Di sini layani pembeli. Jadi pembeli yang dilayani pertama itu adalah Mawar, karena di sini di daftar antrian Mawar ada pertama. Jadi nama Mawar, Dilan, jumlah tiket. Mawar telah selesai dilayani. Nah, di sebelum Mawar itu kan ada Melati. Jadi kita cek juga untuk, Melati ini masuk tidak ke dalam antrian, yang masih menunggu. Nah, cek perempat. Nah, jumlah orang yang dalam antrian masih satu. Jadi memang benar, bahwasanya yang udah diproses itu satu dan masih di dalam antrian itu satu gitu. Oke. Jadi selanjutnya kita akan proses lagi untuk si Melati itu kan belum diproses antriannya, dia masih dalam antrian. Di sini kita akan milih 2. Nah, di sini langsung diproses Melati, milih film Ghost in the Shell, jumlah tiket satu. Nah, dia sudah dilayani. Selanjutnya, di sini saya juga akan, di sini kita juga akan memilih, kan tadi udah kosong, dalam antriannya sudah kosong dan list yang list usernya juga udah kosong karena sudah dilayani semua. Nah, ini hasil jika, kita tetap akan mencoba melayani pembeli. Nah, hasilnya itu antrian kosong, belum ada pembeli tiket. Jadi, yang tadi itu masuk ke dalam first in first out. Jadi kayak yang pertama masuk itu yang keluar. Jadi karena tadi yang pertama masuk udah keluar, ya udah selanjutnya juga gitu. Yang kedua masuk, setelah itu keluar. Jadi, yang di dalam list itu udah kosong gitu. Dia belum nambahin user lagi. Oke, jadi, setelah itu ya mungkin oh, di sini ada 5 menu, tadi saya udah bilang sebelumnya, sebelum di-running. Untuk di 5 menu ini juga saya akan mencoba sekiranya kita memilih menu ke-6. Ini hasilnya jika milih 6. Jadi yang hasilnya itu pilihan tidak valid. Jadi, eee, jika inputan ada apa, user bisa memilih 5 inputan tapi kita milih 6. Nah, output yang dikeluarkan adalah pilihan tidak valid. Jadi memang tidak ada, output gitu, untuk pilihan 6 itu sendiri. Jadi setelah itu program kita selesaikan, pilih keluar, di program selesai, ya itu mungkin cukup sekian, implementasi dari kasus antrian sistem antrian tiket bioskop yang saya jelaskan.
mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.